Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dan Sosial Media, saya Yuninda Sadelsari dengan NIM 200100249 akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal. Insya Allah kita akan sharing dan sama-sama belajar tentang apa sih komunikasi interpersonal itu. Jadi, agar komunikasi itu bisa kita sebut sebagai komunikasi interpersonal harus memenuhi beberapa syarat. Apa aja sih syaratnya? Yuk kita bahas. Ada 5 syarat yang harus kita penuhi agar komunikasi itu bisa kita sebut sebagai komunikasi interpersonal. Syarat yang pertama yaitu adanya 2 orang atau lebih yang saling menyadari kehadirannya. Syarat yang kedua adanya saling ketergantungan antara komunikasi dan juga focus interaction. Yang ketiga adanya pertukaran pesan, dan keempat ada pesan berbentuk verbal dan juga non-verbal. Dan syarat yang kelima, relatif tidak terstruktur. Nah, pada 5 syarat ini kita bahas satu persatu. Di mana syarat yang pertama adalah adanya dua orang atau lebih yang saling menyadari kehadirannya. Artinya antara satu orang dengan yang lain, mereka saling menyadari bahwa dia ada di sini, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya saling ketergantungan komunikasi dan juga fokus interaksi. Nah, di situ artinya komunikasi ini menimbulkan interaksi dan juga komunikasi yang saling bergantung. Ketiga, adanya pertukaran pesan. Artinya antara satu orang dengan yang lain ada pertukaran pesan. Mereka saling bertukar pesan atau saling memberikan informasi. Yang keempat, pesan yang disampaikan bisa berbentuk verbal dan juga non-verbal. Jadi selain pesan verbal, seringkali komunikasi ini juga menampilkan pesan non-verbal. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi interpersonal relatif tidak terstruktur. Artinya komunikasi ini tidak terikat dengan aturan. Nah, selanjutnya apa aja sih fungsi dari komunikasi interpersonal ini? Kita bahas satu-satu, oke? Fungsi yang pertama yaitu linking function. Fungsi ini artinya adalah fungsi keterkaitan seseorang dengan lingkungannya. Artinya seseorang dengan lingkungan itu saling berkaitan dan ini bisa membantu seseorang untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah mentation function, adanya proses mental. Fungsi yang kedua adalah mentation function. Di sini terjadi proses mental, yaitu proses mental image dan juga adanya empati komunikator terhadap komunikan. Jadi fungsi komunikasi interpersonal ini adalah menimbulkan empati antara komunikan terhadap komunikator. Fungsi komunikasi interpersonal yang ketiga adalah regulation function. Artinya seseorang diatur oleh orang lain dan juga kita kembali pada syarat komunikasi interpersonal di awal tadi, bahwa syarat komunikasi interpersonal adalah adanya keterkaitan atau ketergantungan. Akan bahas tentang teori-teori hubungan interpersonal. Teori yang pertama adalah teori dari Thibault dan juga Kelly tentang social exchange. Teori ini mengemukakan tentang pertukaran sosial. Pada dasarnya, komunikasi adalah sebuah pertukaran antara adanya pengorbanan dan juga ganjaran yang diperoleh. Jadi ada timbal balik gitu loh. Yang kedua adalah tentang persepsi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal merupakan interaksi antara persepsi satu orang dengan orang yang lain. Jadi komunikasi interpersonal ini bisa menimbulkan persepsi
gitu kan, antara satu orang dengan satu orang yang lain. Perilaku yang ada setelah terbentuknya persepsi tadi akan dinilai dan juga dilekatkan dalam bentuk atribusi. Jadi dalam artian ketika seseorang berkomunikasi, terjadi komunikasi interpersonal, maka akan terbentuk sebuah persepsi dan itu akan berlanjut pada komunikasi-komunikasi selanjutnya. Selanjutnya ada teori dari Gregory Bateson. Ada dua macam pesan. Yang pertama yaitu content message atau pesan-pesan yang tersirat dan juga report message, pesan-pesan yang disampaikan atau tersampaikan secara tersirat. Jadi ada tersurat dan juga ada tersirat. Ini disebut sebagai relation communication. Jadi ada relasi. Selanjutnya ada tentang pragmatics of human communication. Teori ini dikemukakan oleh Palo Alto Group, di mana yang pertama seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. Artinya setiap manusia butuh komunikasi, butuh berkomunikasi dengan orang lain. Setiap komunikasi tentu ada isinya dan juga ada aspek relationship atau hubungan. Komunikasi dapat berbentuk digital maupun analogi. Yang terakhir sih berbentuk simetris dan juga komplementer. Teori selanjutnya adalah dari Miller dan juga Rogers. Teori ini tentang hubungan komunikasi, di mana hubungan itu adalah hubungan yang kompleks. Ada 3 dimensi relationship atau hubungan dari komunikasi atau dari teori Miller dan juga Rogers, yaitu ada control, trust, dan intimacy. Selanjutnya ada theories of self-presentation, bahwa dalam melakukan komunikasi, seseorang mencoba untuk mengerti orang lain dan menampilkan diri untuk dapat dimengerti orang lain. Jadi selain dimengerti atau selain mengerti orang lain, kita juga butuh untuk dimengerti dalam komunikasi itu. Jadi tidak akan ada kesalahpahaman atau komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Selanjutnya teori dari Hoffman. Komunikasi merupakan sebuah proses yang berlangsung seperti dalam sandiwara atau drama. Situasi adalah setting panggungnya, kemudian komunikator dan komunikan adalah aktornya. Jadi komunikasi itu diibaratkan sebuah drama atau kayak teater gitu ya. Jadi ada aktor, ada situasi yang diatur seperti itu, setting dan sebagainya. Kemudian teori yang terakhir ada dari Joseph Love dan Harrington Ingham, atau teori ini disebut dengan Johari window. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang, yaitu aku dan kamu. Itu kan antara dua aspek, yaitu informasi yang diketahui dan tidak diketahui. Nah, di sini ada gambar Johari window. Jadi antara kau dan aku, gitu kan, antara tahu dan tidak tahu. Jadi ketika kau atau kamu itu tahu dan aku juga tahu, artinya itu adalah area terbuka. Ketika kamu nggak tahu, gitu kan, tapi aku tahu nih, nah itu artinya rahasia pribadi. Sama juga ketika kamu tahu dan aku tidak tahu, itu termasuk area yang tersembunyi. Dan ketika aku tidak tahu, kamu pun juga tidak tahu, itu berarti adalah area gelap. Jadi terbuka atau open area tadi itu adalah di mana kondisi atau situasi keterbukaan yang diketahui oleh diri dan juga orang lain. Artinya antara satu orang dengan yang lain itu sama-sama tahu. Kemudian yang kedua tentang private area atau rahasia pribadi. Rahasia pribadi ini hanya diketahui diri kita sendiri. Yang ketiga ada hidden area atau tersembunyi, di mana orang lain bisa jadi lebih tahu daripada diri kita sendiri. Dan terakhir adalah unknown area atau area gelap, di mana area ini tidak saling mengetahui, jadi sama-sama tidak tahu. Baik, itu sharing kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada sharing selanjutnya.
Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.